Shalom sahabat GKPS TV yang saya kasihi. Hari ini kita kembali mendengarkan renungan harian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarnya, kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kelahiran merupakan peristiwa yang membahagiakan. Ketika seorang anak lahir sehat secara fisik, maka orang tua pun sangat bahagia dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun demikian, status setiap mereka yang lahir sama seperti semua keturunan Adam, lahir dalam keadaan mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita dalam Roma 5 ayat 12 bahwa sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kamu harus dilahirkan kembali. Perkataan Yesus ini membuat Nikodemus bingung sehingga berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus benar-benar tidak mengerti bagaimana arti hidup di dalam Kristus. Saya kira Nikodemus tidak sendirian. Ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengerti tentang hidup yang diberikan oleh Yesus. Banyak orang beranggapan bahwa kita tidak mati tetapi hanya sakit secara rohani. Kita hanya terbaring di rumah sakit dan Yesus menawarkan obat. Yang harus kita lakukan hanyalah meraih itu dan menerimanya. Atau bayangkan kita sedang tenggelam dan Yesus menawarkan pelampung. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menangkapnya untuk menyelamatkan nyawa kita. Namun gambaran yang diberikan oleh Yesus dan para rasul bagaimanapun jauh lebih suram. Dalam status kita sebagai keturunan Adam, kita bukan ada di tempat tidur sebagai orang sakit. Kita ada di dalam kubur. Kita bukan sedang menggapai-gapai di permukaan laut. Kita dalam keadaan tidak bernyawa di dasar lautan. Kita mati. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika Yesus memberitahu Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali, Yesus sedang menunjukkan bahwa Nikodemus tidak akan mampu melakukannya sendiri. Sama seperti kita tidak memiliki kendali atas kelahiran fisik kita, kita juga tidak dapat mengendalikan kelahiran rohani kita. Ini adalah pekerjaan Roh. Roh Kudus mengerjakan secara terbalik dari apa yang kita dan Nikodemus pikirkan. Mungkin kita berkata, saya hanya terluka secara rohani dan dapat dilahirkan kembali melalui iman kita kepada Kristus. Ini sama sekali terbalik. Kita percaya bukan supaya diperbarui, tetapi kita harus diperbarui dahulu supaya kita bisa percaya. Pembaruan mendahului iman. Keadaan rohani kita sama dengan keadaan Lazarus yang mati di dalam kubur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri untuk memperoleh kehidupan yang baru. Yesus menyuruh Lazarus untuk keluar dari kubur, tetapi Lazarus tidak bisa menanggapi kecuali Allah terlebih dahulu memberinya kehidupan. Demikian pula kita mati secara rohani dan tidak
bisa berbuat apa-apa untuk memperoleh kehidupan rohani. Yesus menyuruh kita untuk percaya kepadanya, tetapi kita tidak bisa menanggapinya kecuali Allah terlebih dahulu memberi kita kehidupan rohani. Yesus memberi kita kehidupan baru karena Dia telah mengalahkan kematian sekali dan untuk semua orang. Petrus bersaksi tentang ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Sebagai orang Kristen, marilah kita pikirkan apa yang sudah Allah lakukan untuk kita. Perhatikanlah fakta bahwa kita dilahirkan dengan keadaan mati dalam dosa. Yesus datang ke kubur kita, Dia menyuruh kita untuk keluar dan memberi kita kehidupan rohani dan iman. Sekarang kita telah dilahirkan kembali dan diangkat menjadi anak Allah. Kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Dan meskipun tubuh fisik kita akan tetap mati, kita bisa beristirahat dengan tenang dalam pengharapan akan kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Tubuh kita yang sekarang ini dapat binasa, tetapi akan dibangkitkan menjadi tidak dapat binasa, tidak akan mati lagi. Ketika Allah membangkitkan kita, kematian pada akhirnya akan ditelan dalam kemenangan Allah. Allah mengerjakan keselamatan untuk melahirkan kita kembali dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu ini yang menuntun hidup kami dalam setiap aktivitas kami hari ini dan untuk selanjutnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Takkan meninggalkan
GKPS TV.